Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Angkring Zone Podcast edisi bincang dengan DPRD Kabupaten Wonosobo. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu. Ada 2 orang narasumber dari anggota Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo untuk berbincang tentang apa ini makhluk Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo. Nah, sebelum saya mengenalkan, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa Angkring Zone Podcast ini kerjasama antara komunitas jurnalis Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, di mana tema-tema yang kita bedah adalah tema-tema berkaitan dengan apa itu tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Selama ini banyak yang mengira bahwa DPRD Kabupaten Wonosobo ya hanya duduk datang saja gitu. Ya, padahal ada banyak tugas yang mereka jalankan, mereka berkantor, mereka membahas banyak hal terkait dengan 3 tugas penting, yaitu ada tugas legislasi, tugas monitoring, dan tugas budgeting. Nah, Komisi A ini adalah komisi yang membidangi pemerintahan, di mana mereka punya tugas untuk mengawal secara lebih detail tentang tugas-tugas kepemerintahan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, langsung saja saya kenalkan 2 orang narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Ya, Mas Ma'arif ini adalah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dari fraksi P3. Oke. Nanti kita akan berbincang lebih lama dengan Mas Ma'arif. Kemudian narasumber berikutnya adalah Mas Syafiq. Nama lengkapnya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi masyarakat Wonosobo. Saya nama lengkapnya Syafiq Anang Hidayatullah. Syafiq Anang Hidayatullah. Biasa dipanggil Mas Syafiq. Oke. Kadang ada yang manggil Mas Anang juga. Ya. Mas Syafiq, Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo dari fraksi Partai Demokrat. Oke. Nah, untuk mengawali perbincangan, saya pikir keduanya harus memperkenalkan dulu. Coba Mas Ma'arif, saya ingin dengar Komisi A ini komisi yang membidangi apa, partnernya siapa saja, kemudian selama ini ngapain saja yang dilakukan, secara garis besar apa? Baik, terima kasih Mas Agus dan seluruh rekan-rekan dari KJW dan seluruh masyarakat Wonosobo dimanapun Anda berada. Secara kebetulan, tapi tidak melulu langsung saya diplotting di Komisi A, itu tidak. Atas dasar dari perintah fraksi, saya ditugaskan di Komisi A. Memang background saya sendiri adalah di bidang IT. Salah satu mitra kerja Komisi A, salah satunya ada Kominfo di situ. Ada pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan desa, ada Satpol PP, BPKAD dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa Komisi A di sini bertugas agar birokrasi di Kabupaten Wonosobo itu berjalan dengan baik, dengan efektif, efisien, dan berdampak bagi masyarakat luas. Nah, namun tidak hanya itu, Pak Agus, bahwa tugas Komisi A ini sebenarnya sangat luas. Bisa dikatakan bahwa Komisi A ini adalah jantungnya dari DPRD Kabupaten Wonosobo. Jantungnya, karena memang muara birokrasi ada di Komisi A secara keseluruhan. Nah, apabila di Komisi A sebagai dasar birokrasi ini tidak jalan, maka kami meyakini bahwa pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa tidak akan berjalan dengan baik. Nah, sehingga memang Komisi A bisa dikatakan komisi yang paling berat untuk di DPRD Kabupaten Wonosobo ini. Ya, Mas, saya ingin ke Mas Syafiq ini. Saya panggil Gus atau Mas? Soalnya masih muda. Masih muda.
Mas Syafiq, sudah berapa lama ini di Komisi A? Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu, Oke. Tadi di awal sudah sedikit mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Anang Hidayatullah dari fraksi Partai Demokrat, dari Dapil 5 Kecamatan Saburan dan Kecamatan Kepil yang oleh fraksi diamanai untuk tempat di Komisi A ini. Berarti saya di Komisi A sudah 1 tahun lebih 10 bulan. Atau 2 tahun kurang 2 bulan, lebih tepatnya 20 bulan berjalan ini. Nah, memang tadi disampaikan oleh Pak Ma'arif, Komisi A itu kan membidangi hukum dan pemerintahan. Mitra kerja kami ada 17 di pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo atau di Pemkab Wonosobo itu ada 17 mitra kerja. Jumlahnya 17 itu di tingkat kabupaten. Bahkan mitra kerja kami bukan hanya di tingkat kabupaten sampai ke kecamatan dan ke pemerintah desa juga. Di antaranya memang ada Disdukcapil, kemudian Diskominfo, Disperkimhub atau Dinas Permukiman dan Perhubungan, jadi yang bagian permukimannya. Kemudian Dinsos PMD di bagian PMD-nya, jadi ada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kami di Pemberdayaan Masyarakat Desanya. Nah, dari 17 dinas ini kami memastikan roda pemerintahan itu berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana di tata tertib DPRD itu tadi di pasal 4 fungsi DPRD ada 3 tadi disampaikan Pak Agus, ada fungsi pembentukan perda, kemudian ada fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Nah, kalau di pasal 22, pasal 23 di mana di antara daripada fungsi pengawasan adalah untuk agar pelaksanaan perda dan pelaksanaan perbub yang sudah dibentuk ini berjalan secara efektif, dijalankan benar-benar oleh OPD atau mitra kerja Komisi A. Asik ya kalau bicara dengan anggota DPRD muda, apa ini namanya? Ini baru kan ya? Periode pertama. Newcomer bahasanya. Iya, kami periode pertama, Pak Ma'arif periode pertama juga. Saya ingin Mas Ma'arif dinamika apa ini namanya pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dinamika pemerintah ya, jangan dinamika partai. Enggak, ini dinamika pemerintah, Pak Ma'arif, jangan salah sangka, itu nanti ya di belakang kita tanyakan. Dinamika pemerintah Kabupaten Wonosobo selama ini dalam pandangan Komisi A seperti apa sih secara umum? Ya, baik. Saat ini saya melihat bahwa pemerintah Kabupaten Wonosobo sedang berupaya ke titik yang menuju ke yang lebih baik ya. Dalam hal ini sekarang kita mengetahui bahwa saat ini kita sedang melewati revolusi industri 5.0, tidak lagi 4.0 tapi 5.0. Artinya apa? Kita harus sesegera mungkin transformasi ke era digital, sehingga kami berharap dari Komisi A tata kelola pemerintahan Kabupaten Wonosobo ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk penerapan e-government. Di Kabupaten Wonosobo ini sebetulnya sudah lama menerapkan e-government-nya. Salah satu yang saya lihat bisa dirasakan oleh masyarakat adalah terkait dengan pelayanan kependudukan ya. Dulu saya sebelum saya jadi anggota DPR, dan ini merupakan dari hasil mungkin blueprintnya dulu juga dengan Mas Erwin juga waktu itu tahun 2011 di era pemerintahan Jokowi, kami pernah membuat salah satu blueprint terkait dengan mall pelayanan publik ya. Dan meskipun Wonosobo saat ini ada, meskipun agak terlambat, saya melihat Wonosobo agak terlambat dalam hal melakukan atau mengimplementasikan mall pelayanan publik. Dulu Mas Agus, orang Kaliwiro di dapil saya itu ketika mau membuat akta kelahiran itu harus berangkat setelah sholat subuh, berangkat, dan sampai Dukcapil mereka mengambil nomor antrian itu sampai sudah ratusan. Bahkan jadinya nanti setelah maghrib baru
pulang gitu. Nah, saat ini Padahal untuk buat KTP saja itu. akte ya, Oke. belum KTP. Kalau KTP waktu itu masih lama lagi, belum lagi Itu akte kelahiran. akte kelahiran. Akte kelahiran. Iya, iya. Akte kelahiran itu lama. Nah, sekarang proses pembuatan akte kelahiran itu cukup mudah, hanya di desa melalui aplikasi Pesta Dansa di sana. Nah, saya berharap ini bisa ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan dan dipertahankan menggunakan aplikasi-aplikasi agar penerapan e-government di Wonosobo ini bisa berjalan dengan optimal sehingga menciptakan good government atau pemerintahan yang baik dan bersih dalam hal pelayanan administrasi. Dan saya berharap akan dikembangkan dengan pelayanan-pelayanan publik yang lain, tidak hanya terkait dengan administrasi kependudukan. Oke. Kalau menurut Mas Syafiq sendiri, Mas, tentang pemerintahan kita ya, dinamika pemerintahan kita itu sekilas tadi sudah disinggung. Kalau menurut Gus Syafiq atau Mas Syafiq sendiri, seperti apa sih sebenarnya? Mungkin singkat saja ya, Ya. tadi sudah panjang disampaikan oleh Pak Ma'arif. Jadi kita melihatnya ke kualitas pelayanan. Oke. Kualitas pelayanan khususnya standar pelayanan minimal Ya. di pemerintahan di Kabupaten Wonosobo ini. Kita ingin memastikan bahwa pelayanan itu merata di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, di 265 kelurahan dan desa, atau 236 desa dan 29 kelurahan. Nah, ini memang saat ini kami melihat pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya agar pelayanan untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat ini semakin baik, semakin ditingkatkan. Seperti halnya kemarin beberapa hari yang lalu Disdukcapil itu mengadakan ada namanya Pesta Dansa itu kan, tadi disampaikan Pesta Dansa, bukan hanya Pesta Dansa saja, tapi ada namanya KID atau Kartu Identitas Digital. Yeah. Ini tidak hanya menunggu bola atau masyarakat pergi ke kantor Disdukcapil, tapi benar-benar sambil jemput bola di desa-desa. Nah, ini kami berharap pelayanan-pelayanan seperti ini terus ditingkatkan, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengakses pelayanan publik atau pelayanan pemerintahan, dan juga lebih efisien, baik efisien waktu maupun efisien biaya. Karena apa? Karena kalau masyarakat harus ke kantor di kabupaten dengan jarak yang mungkin di Wonosobo ini, kalau di dapil saya itu kan dari Kecamatan Kepil, dari Desa Ropoh misalnya, Desa Pulau Saren yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang, maupun dengan Desa Rejosari yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang juga, itu kan cukup jauh, cukup membutuhkan effort, baik itu waktu, tenaga maupun biaya. Nah, dengan kemudahan-kemudahan pelayanan inilah yang kita harapkan ke depannya semakin masyarakat semakin terlayani dengan baik. Oke, tapi saya ingin melihat Komisi A itu apa ya, terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat. Masih ditemukan nggak sih terkait dengan pelayanan pemerintahan ini? Kemudian apa sih keluhan-keluhan yang sering masuk ke Komisi A gitu, minta difasilitasi gitu? Ya, saya dulu. Memang banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ya, baik itu melalui laman yang sudah resmi seperti Laporbuk, WhatsApp personal, ataupun dari ke media-media lain, bahkan obrolan-obrolan yang non formal, obrolan jalanan, obrolan angkringan kayak gini itu banyak sekali yang masuk, termasuk melalui media reses. Hampir 80% hasil reses kami itu masih berputar pada infrastruktur, Pak. Dari infrastruktur jalannya yang rusak dan lain sebagainya. Dan kami tidak menyalahkan karena memang geografis kita Wonosobo memang seperti itu. Sekarang di aspal, bisa jadi tahun depan udah rusak lagi. Pertanyaannya adalah apakah aspalnya yang memang kualitasnya jelek atau memang geografisnya yang seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa efektivitas aduan masyarakat atau laporan masyarakat ini dalam hal kembali lagi ke dunia teknologi informasi, saya berharap misalkan melalui kanal Laporbub Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa respon dari Laporbub itu
sampai 14 hari Mas Agus. 14 hari. Sampai 14 hari baru direspon, sehingga kemarin saya memberikan masukan kepada dinas terkait, dalam hal ini Diskominfo, Ya, agar lapor BUP ini dibuat berbasis AI dan terintegrasi dengan SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di situ sudah ada semua informasi dan kami berharap itu bisa diintegrasikan, sehingga misalkan ada masyarakat yang bertanya, ini kemarin juga ada yang bertanya di komen Facebook saya ya, kapan jalan Kaliwiro Kalimbawang di aspal misalkan. Nah ini sebenarnya bisa ditanyakan melalui lapor BUP, dan lapor BUP itu nanti saya berharap itu terintegrasi dengan SIPD. Karena memang jalan itu sekarang sudah melalui tahapan musrengbang kemarin dan sudah menjadi super prioritas, sehingga ketika masyarakat menanyakan itu, saya berharap teknologi akan bekerja dan terintegrasi dengan SIPD, sehingga saat itu juga langsung dijawab ya, bahwa jalan ini sekarang sudah melalui proses perencanaan, sudah melalui proses penganggaran, sudah pelaksanaan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat paham nih ya, ketika melaporkan sesuatu atau apa ini ada keluhan terkait dengan problem infrastruktur, ini sudah ditindaklanjuti sejauh mana gitu. Ya betul, dan tidak hanya infrastruktur tapi terkait problem-problem yang lain mungkin nanti bisa dijawab secara otomatis menggunakan AI gitu ya. Kalau saya ingin ke Mas Safi, kalau yang pelayanan pemerintah itu terkait dengan pendidikan dan kesehatan yang pernah masuk ke Komisi A itu seperti apa sih Mas? Ya, gini Mas Agus, jadi masyarakat kita, khususnya kalau dengan kami anggota DPRD, mungkin karena kedekatan kedekatan secara geografis kita di tengah-tengah masyarakat, kemudian kedekatan secara personal, kedekatan emosional juga. Jadi masyarakat kita itu dengan anggota DPRD itu geduga untuk menyampaikan hal-hal apa yang menjadi harapan-harapan atau aspirasi mereka yang mereka adukan ke kami. Kalau kami sampaikan bahwa tadi ditanyakan terkait dengan kesehatan dan pendidikan, itu memang semua hal. Jadi semua hal mereka sampaikan ke kami, meskipun secara tupoksi kami di Komisi A ini kan bukan membidangi pendidikan dan kesehatan, bukan membidangi di bagian itu. Namun tentu sekalipun itu bukan bagian dari mitra kami di pendidikan dan kesehatan, tentu tetap kami kami tindak lanjuti sesuai dengan dinas terkait. Begitu juga banyak aduan juga dari masyarakat terkait dengan kalau infrastruktur kabupaten itu kan tentu lewat DPUPR, ini mitra kerja dari Komisi C. Kalau di komisi kami itu terkait dengan Disperkim atau Dinas Permukiman, dan juga yang terkait dengan desa, infrastruktur di desa, meskipun APBDes ini sudah diatur di undang-undang tentang desa maupun peraturan turunannya, tapi mitra kerja kami itu kan di Dinsos PMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini masyarakat kadang berharap di infrastruktur yang ada di desa itu cepat dilaksanakan. Kenapa? Karena kami terus mendorong ke Dinsos PMD agar dari pemerintah desa dan juga dari Dinsos PMD untuk segera melaksanakan program-program yang telah dianggarkan, sehingga masyarakat bisa menerima manfaat lebih cepat, baik secara perputaran ekonomi maupun manfaat lainnya. Itu Agus. Oke, jadi yang kita maksud sebenarnya pada pelayanan lah ya. Artinya komisi A punya tanggung jawab untuk memantau pelayanan, apakah pelayanan yang ada yang dilakukan selama ini oleh OPD terutama OPD seperti Dinas Kesehatan, kemudian OPD seperti atau RSUD memberikan pelayanan yang baik atau tidak, itu kan, apakah Capil selama ini memberikan pelayanan yang baik atau tidak, itu kan dari fungsi pengawasan itu ya. Kalau untuk RSUD itu kan di Komisi D, kemudian pendidikan juga di Komisi D, meskipun ada yang keterkaitan dengan Komisi A, yaitu terkait dengan data. Karena data DTKS kalau semacam kayak data desil ya sekarang ya, desil itu kan datanya dari desa.
dari desa, kemudian ke mana dinas terkait yaitu Dinsos PMD, terus nanti diteruskan dari Dinsos itu disesuaikan dengan penerima manfaat atau dari sesuai dengan kategori masyarakat masing-masing. Ya, nah, kami di bagian itunya, Pak. Ya, saya ingin melebar yang disampaikan Mas Syafiq soal desil-desil itu, Mas. Saat ini kan marak lah ya, BPJS tiba-tiba diputus. Nah, apalagi hari ini sedang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni kemarin, ini informasi untuk masyarakat juga kami informasikan, mulai tanggal 15 Juni ini sampai dengan tanggal 31 Agustus itu sedang dilaksanakan sensus ekonomi. Nah, ini masyarakat kami berharap untuk bisa menyampaikan data apa adanya sebenar-benarnya. Karena ini juga nanti akan mempengaruhi untuk kebijakan dari data itu, tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait dengan data desil dan lain sebagainya tadi itu. Coba Mas Ma'arif saya ingin yang desil ini agak penting nih. Menambah. Jadi Komisi A ngawalnya gimana ini? Kalau masalah desil itu sebetulnya statusnya itu sangat fluktuatif ya, dinamis, bisa berubah-ubah, sehingga kami berharap bahwa data ini nanti akan diupdate sewaktu-waktu, bisa berubah sewaktu-waktu. Itulah apa yang tadi disampaikan Mas Syafiq, bahwa masyarakat harus menjawab apa adanya pada saat itu di sensus gitu ya. Terkadang ada loh masyarakat kita itu menjawab misalkan, wah saya nggak mau dikatakan miskin gitu, sehingga pendapatan saya pada kenyataannya misalkan di bawah UMR, tapi menyampaikannya saya 5 juta per bulan dan lain sebagainya, sehingga nanti itu akan mempengaruhi data kita. Nah, saya berharap juga bahwa data desil ini nanti akan terintegrasi di semua OPD, Pak. Jadi masing-masing OPD itu tidak memiliki data sendiri-sendiri. Pernah kita melakukan misalkan Dinsos PMD punya data orang miskin sekian, namanya ABCD. Dan nanti BPS punya data lagi sekian, namanya CDEF. Nah, itu nanti akan tumpang tindih data, sehingga nanti saya berharap ada yang namanya Wonosobo Satu Data. Sehingga siapapun OPD yang membutuhkan itu ya akses di situ. Bahkan nanti kami akan merancang kayak semacam Google-nya Wonosobo, sehingga ketika kita membutuhkan sebuah informasi publik yang bersifat publik, itu kita bisa langsung mengakses di Satu Data Wonosobo, itu termasuk data desil itu. Dan saya ulangi bahwa data desil ini sangat dinamis, bisa berubah-ubah, bisa jadi kondisi masyarakat saat ini dari keluarga A itu bisa dikatakan desil 1, tapi belum tentu bulan depan jadi menaik jadi desil 2 dan lain sebagainya begitu. Saya berharap data ini sekali lagi bisa diintegrasikan dengan baik dan terbuka oleh pemerintah desa, karena pemerintah desa yang tahu lapangan adalah pemerintah desa, yang tahu si A itu sekarang sedang kaya atau sedang miskin itu pemerintah desa. Jadi menurut saya otorita untuk grade update delete-nya adalah pemerintah desa, sehingga data bersumber dari pemerintah desa. Jangan sampai pemerintah desa justru tidak dilibatkan dalam hal penentuan apakah ini desil 1, desil 2 dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, dan saya berharap pemerintah desa dapat merubah itu. Pernah kejadian, misalkan kejadian PKH. Kejadian PKH banyak sekali yang masuk ke saya. Loh, ini orangnya sekarang sudah kaya, sudah mampu ya, mohon maaf, sudah mampu, tapi masih dapat PKH. Di sisi lain, ini anaknya sudah mulai masuk sekolah nih. Padahal target PKH kan salah satunya untuk anak-anak, membiayai anak-anak sekolah. Nah, anaknya yang tahun lalu belum sekolah mungkin memang nggak dapat PKH, tapi hari ini sudah masuk sekolah, kok nggak dapat PKH dan lain sebagainya. Artinya kalimat saya tadi terbukti bahwa desil ini sebenarnya fluktuatif, dinamis, dan bisa dirubah-rubah. Dan saya berharap pemerintah desa ini bisa diberikan akses untuk merubah itu, gitu Mas Agus. Sehingga apa? Bantuan-bantuan misalkan nanti bisa tepat sasaran. Nah, ini saya masih melihat ada ketidaksinkronan ya dalam proses desil misalnya antara pemerintahan desa dengan Dinsos misalnya, atau dengan pemerintah pusat atau dengan BPS. Saya melihat masih ada benang-benang kusut nih kira-kira. Ki urung dadi satu ini, Mas Syafiq. Mas Syafiq melihat itu enggak sih? Ini memang jadi tantangan kita bersama. Jadi sekarang ini kan sedang ada upaya untuk DTSEN itu, untuk jadi satu data secara nasional, sehingga
berbasis NIK saja itu sudah cukup mengetahui masyarakat itu apakah berhak menerima manfaat menerima bantuan atau sudah tidak berhak menerima bantuan. Nah, ini sumber data itu kan dari berbagai macam sumber. Tadi disampaikan Pak Ma'arif, diantaranya adalah data yang disampaikan oleh pemerintah desa. Begitu juga diantaranya hari ini yang sedang dilaksanakan sensus ekonomi, itu juga merupakan salah satu sumber data juga bagi pemerintah nanti untuk menentukan apakah masyarakat ini nanti masuk di desil berapa. Dan juga ada data-data yang lain, seperti contoh begini Pak Mas Agus. Seperti contoh untuk RTLH saja, untuk RTLH atau bantuan rumah tidak layak huni. Di provinsi ada data tersendiri, di provinsi. Kemudian di kabupaten juga punya data tersendiri. Nah, ini jadi satu tantangan kita agar padahal yang disampaikan oleh desa itu juga disampaikan ke kabupaten, disampaikan ke provinsi juga, sehingga ini nanti dengan adanya DTSEN atau tadi kalau lebih spesifiknya lagi Wonosobo 1 data ini nanti masyarakat kita yang memang benar-benar berhak menerima bantuan ini bisa memperoleh bantuan sebagaimana mestinya. Nah, ini tantangan-tantangan ini tentu butuh komunikasi, membutuhkan integrasi data baik Dinsos. Kalau memang tantangan yang tadi disampaikan itu tantangan sejak dulu, tapi kita melihat perlahan hari ini hal-hal itu sudah mulai bisa terurai sedikit demi sedikit. Ya, kalau dulu kan begini Pak Ma'arif, di masyarakat kita secara awam masyarakat kita, sehingga yang kasihan itu kami pemerintah desa sebenarnya. Kasihan di pemerintah desa, terutama perangkat desa, baik Pak Kepala Desa, perangkat desa maupun Ketua RT maupun Ketua RW. Di masyarakat itu kan kadang begini, oh yang dapat bantuan itu kan hanya saudaranya atau orang terdekatnya gitu. Padahal data itu kadang disampaikan karena dari berbagai sumber. Salah satunya ini tadi yang kami sampaikan, masyarakat mohon menyampaikan data apa adanya. Jangan karena pada saat ditanya oleh petugas sensus atau petugas yang lain itu tidak sesuai fakta, penghasilannya 1 bulan di bawah, katakanlah di bawah UMR, disampaikan di atas UMR. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ini terkait dengan objektivitas data ini loh, Pak. Ya, betul. Tadi saya menambahkan Mas Agus dan mencontohkan pendapat saya yang tadi sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Mas Syafiq. Sebagaimana contoh, misal tadi Mas Syafiq menyebutkan dengan terkait dengan RTLH, kenapa saya berbicara bahwa pemerintah desa itu harus menjadi pintu masuk data apapun, karena yang tahu lapangan adalah pemerintah desa. Sebagaimana RTLH, saya pernah berpengalaman begini. RTLH itu disusun datanya H-1 tahun sebelum pelaksanaan. Nah, tiba-tiba sebelum RTLH ini dilaksanakan, yang bersangkutan bangun rumah nih. Nah, bangun rumah. Nah, atau rehab sendiri. Nah, begitu ada survei dari provinsi tadi, ternyata rumahnya sudah dibangun. Artinya kan sudah tidak layak untuk mendapatkan RTLH. Contoh sederhana itu seperti itu, Mas Agus, terkait dengan penerapan data. Sehingga saya sangat concern apabila data ini inputnya melalui dari desa dan satu data saja, tidak usah terlalu banyak data. Muaranya di satu muara saja. Satu muara saja, karena data ini menjadi satu-satunya tumpuan kita nanti dalam hal pengambil kebijakan apapun, Ini yang menarik, mungkin bisa salah satunya bisa terjawab di sini. Bisa nggak sih Komisi A menghitung ya? Kita kan sering mendapatkan laporan jumlah RTLH 30.000 sekian di Wonosobo. Kita akan kurangi dalam jangka waktu sampai sekian tahun. Pertanyaannya, kalau 30.000 itu adalah sudah 5 tahun yang lalu, sekarang sudah berkurang berapa dan tinggal berapa? Sehingga kita masa akan RTLH terus tekan kiamat, Mas. Kan enggak, ini yang berapa itu loh. Orang ingin melihat pengurangannya itu signifikan atau tidak selama ini program-program itu. Kalau dapat ada bantuan,
kan ada dari ada dari pusat, ada Ya, dari provinsi, ada dari kabupaten juga. ya, Ada bahkan dari desa juga. Desa, Bisa. CSR Mas, Bisa. BUMD, BUMN, kadang-kadang CSR-nya ke RTLH. Ya. Ini sudah berkurang berapa? Ini Ya. penting Ya. ini Mas. Tapi sebelum kita membahas berkurang berapa, menambah berapa, sebetulnya yang perlu kita soroti adalah indikatornya dulu, Mas. Indikator, ya, salah satu indikator kemiskinan. Nah, Wonosobo saat ini naik peringkat ya. Kemarin ranking 3, sekarang ranking 4 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Ya. Nah, akan tapi kita harus melihat indikator terlebih dahulu. Jangan coba kita bandingkan orang di Wadas Lintang dan orang di Dieng. Ya. Indikator kemiskinannya meskipun dalam satu kabupaten itu harus berbeda seharusnya. Contoh begini. Tapi indikator itu kan sudah ada tuh dari pemerintah pusat. Ya, dari BPS ada. Akan tetapi itu ketika diimplementasikan di Wonosobo itu akan sangat berbeda. Misalkan nih, orang Dieng itu tidak suka loh kalau rumahnya itu pakai keramik. Ya. Itu tidak suka karena terlalu dingin. Tapi dalam indikator kemiskinan itu dianggap miskin. Iya. Padahal belum tentu orang Dieng itu Kaya sekalipun Iya. kalau lantai tanah itu berarti dianggap masih miskin. dianggap miskin. Nah, Oke. padahal kalau kita lihat orang Dieng lebih kaya daripada orang mungkin misalkan rumah yang ada di bawah. Kenapa orang di bawah itu tidak lantai tanah dan lain sebagainya? Ya karena panas dan lain sebagainya, kan begitu. Ini sama orang Mojo Tengah, Garung misalnya ya, selama tidak punya jumbleng Nggih. atau itu ya dianggap sebagai miskin, berarti mereka masih BABS kan kira Betul, gitu ya. betul. Nah, Oke. inilah kita memandang permasalahan di Wonosobo itu tidak hanya menggunakan satu indikator saja, tetapi multi indikator sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun Indonesia secara nasional mereka sudah membuat satu indikator yang menurut saya itu tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Karena kalau itu diterapkan secara keseluruhan, maka yang terjadi adalah Wonosobo, sekaya apapun Wonosobo, kalau indikatornya Hanya masih seperti itu, itu. maka Wonosobo akan dianggap sebagai kabupaten miskin, meskipun miskin di atas kertas ya. Ya. Kalau di bawah meja mereka uangnya banyak, tabungannya banyak, mungkin di bawah Asetnya bantal. banyak. Asetnya banyak begitu ya. Apa namanya itu hewan peliharaan apa namanya? Ternaknya juga banyak. Ya, ya betul. Ya. Jadi kalau ini positif indikator- thinking aja bahwa Iya. Wonosobo itu sebenarnya orang Masyarakatnya kaya-kaya. sebenarnya itu. Tapi kembali ke pertanyaan saya yang tadi, kira-kira sudah berkurang berapa sih Mas? Oh iya, kalau di data Syafri? yang kita dapat, Pak Agus, beberapa waktu yang lalu kita sempat RDP dengan Disperkim. Iya, iya. Itu dari tahun 2021 sampai 2025 itu sudah berkurang 4.735 rumah. Itu sesuai dengan target atau Dari total itu data, artinya data tadi kan kita kembali lagi, data itu apa namanya dinamis ya, Iya, atau oke, fluktuatif. Artinya pada saat di data hari ini dia memang berhak, tapi pada saat nanti belum tentu kan Iya, gitu. iya. Dari data waktu itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas itu ada 24.800. 24.800. 24.800 Ye. Kemudian di tahun 2000 mana 2021. di 2021 sampai 2025 ini Oke, ada oke. Ye. Itu sudah 4.735 rumah yang sudah dibangun baik melalui pusat maupun provinsi maupun kabupaten dan desa, karena memang Berarti masih ada 20-an ribu. kalau data waktu itu ya, Ya. data-data waktu itu saya kita belum mendapat data secara resmi. Waktu itu disampaikan secara lisan, kemudian kita catat karena memang begini, kalau kita melihat data yang ada di Simperum, Ya. kemudian ada lagi data yang di DTKS, itu kadang berbeda. Oke. Di Simperum, di DTKS kadang antara satu data dengan data yang lain berbeda. Nah ini kembali lagi yang kita sampaikan tadi, kita berharap data itu jadi satu data saja. Ya. Sehingga nanti pengambilan kebijakan itu berdasarkan data yang ada itu. Ya, ini pentingnya saya menanyakan soal contoh kasusnya adalah RTLH, Mas. Ya. Kenapa Njurkaton? Oh, ternyata datanya masing-masing sendiri-sendiri, jumlah Dan ini yang berkurang data atau dari berapa. Disperkim. Jadi Ya. mungkin Disperkim belum belum mengurangi juga atau belum memasukkan data yang sudah dibangun oleh pemerintah desa Oke. atau RTLH, bantuan dari dana desa. Ya. Ini pentingnya Komisi A
melakukan pengawalan ya terhadap OPD-OPD karena data ini penting. Mau bantuan itu data, mau peningkatan kualitas itu data, kan kira-kira gitu lah. Yang berbicara salah satunya kan data. Nah, maka agar pelayanan kepada masyarakat juga akan maksimal karena basisnya adalah data. Data juga diupayakan akan mengurangi konflik, kan itu ya. Iki miskin karo ora kan itu, atau ini sangat miskin ini. Dan ini saya kan tertarik ini sebagai informasi saja. Kemarin beberapa hari yang lalu, belum ada 1 minggu, saya menemukan satu video. Satu video di sana ada semacam kayak uji itu uji coba. Mohon maaf saya menyebut nama juga dari Kepala Badan Ekonomi Nasional itu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu yang waktu itu diuji coba beliau untuk menguji satu aplikasi di sana dengan memasukkan nama NIK, dengan memasukkan NIK, kemudian langsung tampil apakah yang bersangkutan berhak menerima bantuan sosial atau tidak. Di sana kalau yang muncul, karena yang di input itu NIK-nya punya Pak Luhut Binsar Panjaitan, tentu di sana ada keterangannya tidak berhak menerima bantuan sosial karena beberapa alasan, bahkan termasuk kalau yang di video itu yang saya coba amati, salah diantaranya adalah karena KWH rumahnya sekian, kemudian penghasilannya sekian. Nah, ini kan kita berharap nanti kedepannya seperti itu, jadi langsung bisa dicek saat itu juga. Masyarakat tahu kenapa saya tidak berhak menerima bantuan atau saya berhak menerima bantuan, itu langsung tahu di situ, bisa dicek langsung. Saya kira itu nanti kita perluas di diskusi-diskusi yang lain. Saya ingin tadi Mas Ma'arif sudah mengatakan saya membahas tadi smart city ya Mas, bagaimana kemudian data terintegrasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Wonosobo ini berkali-kali Kominfo mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten terinformatif. Nah, smart city-nya seperti apa sih konsepnya, yang Komisi A pahami seperti apa dan harapannya seperti apa? Saya sangat mengikuti karena ini perkembangan teknologi lah ya. Betul. Sebelum saya menjadi anggota DPRD juga saya sangat mengikuti terkait dengan isu smart city ya. Termasuk di sini ada juga Mas Erwin yang dulu juga bareng-bareng dengan saya melakukan usulan-usulan konsep smart city. Waktu itu memang muncul istilah Wonosobo Smart City ya. Salah satu produk Wonosobo Smart City salah satunya adalah mall pelayanan publik yang sekarang ada di utara pom bensin Sapen atau timurnya kantor P3. Jangan ketawa Mas Agus. Nanti saya singgung khusus itu. Ada mall pelayanan publik. Ini hanya salah satu ya, salah satu produk dari Smart City itu. Nah, yang concernnya adalah terkait dengan pelayanan publik. Nah, di situ saya menilai sudah lumayan berjalan ya. Di situ ada pelayanan publik yang bersifat administratif ya. Saya sekali lagi lumayan ya. Artinya nanti akan ada sesuatu hal yang masih perlu kita kembangkan ya. Nah, yang saya mau promosikan dulu MPP, di situ ada apa saja ya. Kita misalkan mengurus perizinan. Di situ sudah ada, kemudian mengurus BPJS yang ini paling banyak masukan-masukan dari masyarakat. BPJS saya kok nggak aktif, saya mendaftarnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini ada, termasuk mau bikin SIM, mau daftar haji, di situ juga ada, mau menikah lagi juga di situ bisa daftar lagi ya. Di mall pelayanan publik. Siap gitu. Mas Afik ya, mau nikah lagi, bukan nambah, bukan ya, tapi nikah lagi juga bisa konsultasi di MPP itu. Dan yang punya harapan besar kan cuma saya, Mas Ari belum kayaknya berani atau enggak. Kembali ke laptop ya. Lagi banyak isu. Ya, jadi pelayanan-pelayanan yang bersifat administratif, okelah di situ sudah banyak ya, sudah dilakukan oleh pelayanan publik. Nah, akan tapi masih banyak sekali konsep-konsep smart city yang belum diterapkan di Wonosobo ya. Salah satunya mungkin menuju e-government itu kan enggak melulu pelayanan administrasi itu ya konsep dasarnya saja.
bagian kebutuhan dasar masyarakat saja itu untuk mall pelayanan publik, tapi masih banyak. Salah satu contohnya apa? Misalkan e-parkir. E-parkir itu menjadi salah satu konsep smart city yang kita konsepkan ya. Wonosobo belum melaksanakan e-parkir ya. Parkir masih manual dan lain sebagainya. Kemudian e-retribusi Pak Agus. E-retribusi. Iya, retribusi itu juga Wonosobo masih belum melaksanakan itu. Nah, sehingga kami dari Komisi A di berbagai macam rapat dengar pendapat selalu mendorong ke pemerintah daerah agar segera mungkin melaksanakan EEE ini. Kenapa? Agar pelayanannya itu lebih efektif. Transparan dan lain sebagainya, tidak terlalu memberatkan masyarakat, juga dalam hal pendapatan aset daerah itu juga akan lebih transparan gitu Mas Agus. Dan banyak sekali nanti ketika mau kita adakan diskusi khusus terkait dengan penerapan implementasi smart city, itu nanti banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Ini untuk pelayanan administrasi itu baru secuil saja untuk penerapan Wonosobo Smart City. Ini tergantung komitmen pemerintah daerah seperti apa terkait dengan pelayanan smart city-nya ini. Mas Syafiq sering bahas smart city itu dengan OPD terkait? Ya, kita beberapa kali terutama pertemuan di RDP itu kita sampaikan juga terkait dengan smart city. Kenapa? Karena saya mau menyampaikan saja, kalau teknis tadi disampaikan oleh Pak Mas Ma'arif terkait untuk teknis, karena beliau lebih membidangi juga. Oh iya. Ya, beliau lebih membidangi terkait dengan aplikasi dan lain sebagainya. Smart city itu kan pada dasarnya untuk kita ini kan sedang efisiensi itu ya, efisien. Jadi smart city ini pada dasarnya kan untuk mempermudah efisien, baik efisien waktu, efisien biaya dan lain sebagainya. Di antaranya juga meskipun ini bukan di bidang kami atau bukan mitra kerja kami, seperti contoh pelayanan di RSUD maupun di puskesmas. Nah ini masyarakat pada saat mendaftar, masyarakat pada daftar saat online bisa daftar online ya, itu kan dengan adanya daftar online itu ini yang kita contohkan tadi, itu bisa apa namanya sudah bisa lebih mempercepat dan tahu nomor urutnya berapa, bahkan hari ini kan tahu juga ada bangsal yang kosong atau tidak, yang kosong itu bangsal yang mana. Itu masyarakat sudah menggunakan fasilitas itu ya? Sudah, sebagian sudah mulai menggunakan itu. Dan memang betul apa yang disampaikan Pak Mas Ma'arif tadi, untuk Smart City di Wonosobo ini selain yang sifatnya pelayanan, pelayanan masyarakat, ini juga apa namanya Smart City untuk retribusi ini yang kami kami sampaikan ke mitra kerja kami, e-parking, retribusi. Kenapa? Karena saat ini kita untuk transaksi itu udah banyak cashless-nya. Atau cashless ya, cashless. Pakai kris misalnya. Ya, pakai kartu e-money atau apa segala macam kayak gitu. Kemudian dengan adanya e-retribusi itu bahkan orang luar Wonosobo kalau mau berwisata ke Wonosobo, ada paket wisata atau segala macam yang di luar apa namanya, di luar ini agen wisata, itu bisa membayar retribusi secara online. Jadi nanti dengan nama tinggal, kalau di sini kan ada gerbang tol itu di mana namanya, di Garung. Jadi pada saat datang sudah bayar retribusi, tinggal menunjukkan saja bukti pembayaran, tinggal jalan seperti itu. Tapi saya ingin tanya Mas Ma'arif dan Gus Syafiq, Mas Ma'arif ya. Saya kan beberapa kali bisa lihat kondisi jalan menggunakan CCTV yang bisa dilihat. Itu bagian dari Smart City. Tapi saya kadang-kadang belum menyeluruh gitu loh Mas. Beberapa titik yang penting belum ada itu. Sudah pernah dipantau enggak? Ya, betul. Beberapa titik di Kabupaten Wonosobo memang sudah kita pasang menggunakan CCTV berbasis publik ya, menggunakan IP publik. Tapi itu baru uji coba Mas. Kalau saya bilang itu baru uji coba, baru beberapa titik di titik-titik rawan yang memang masih berbasis lalu lintas sekarang ya. Titik-titik rawan yang memang ada kemacetan, misalkan seperti di Plaza, kemudian di Garung, di Tol Garung itu ada 2 titik, kemudian di Kretek ada 3 titik kalau tidak salah, kemudian di titik 0 Dieng itu ada 2 titik, artinya masih berbasis lalu lintas trafik lalu lintasnya. Nah,
akan kita kembangkan. Kemarin juga beberapa kesempatan kita diskusi dengan Kominfo agar itu dikembangkan menggunakan AI. Nah, salah satunya adalah mendeteksi wajah. Ini yang lewat tuh namanya siapa? Berarti kalau Mas Syafiq Sistem lewat bisa keamanan. kelihatan Betul. gitu ya. Oh, itu sama Betul. siapa itu wajahnya. Tapi ini tetap dilindungi ya oleh Undang-Undang Data ya, Pribadi, tidak dipublikkan. Kalau nanti memang berkembangnya ke arah Memang situ, dibutuhkan Ya, oleh kalau secara untuk hukum, kepentingan secara tertentu. hukum untuk itu kepentingan tertentu. dibutuhkan, Kalau itu sekarang perlu memang dibuka. kepentingannya baru memantau arus lalu Aktivitas. lintasnya. Akan tetapi nanti akan kita kembangkan menjadi berbasis AI yang nanti mungkin untuk kepentingan hukum dan lain sebagainya. Karena tahu sendiri bahwa Wonosobo itu termasuk rawan kejahatan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga itu juga bisa kita manfaatkan. Misalkan ada pencurian sepeda motor, nah ini langsung kita deteksi dan deteksi wajah, face recognition namanya teknologinya, sehingga bisa melihat ini siapa, langsung muncul tulisannya Agus gitu nanti ya. Termasuk kendaraannya dan lain sebagainya. Nah, akan kita kembangkan, dan kemarin kita mendorong agar bekerja sama dengan pihak swasta, tidak hanya dibiayai oleh pemerintah. Misalkan nih, Mas Agus punya usaha di pinggir jalan. Nah, nanti mungkin akan kita dorong agar mewajibkan memasang CCTV yang berbasis yang publik, terkoneksi yang terkoneksi dengan server Kominfo, sehingga ini tidak semata-mata dibiayai oleh pemerintah daerah. Karena apa? Ini menjadi kebutuhan kita bersama. Kalau semuanya CCTV dibiayai oleh Pemkab, sepertinya tidak akan mampu. Bahkan nanti saya berharap dari ujung Wadas Lintang sampai ujung ke Jejar, ya Dieng, itu semuanya berbasis CCTV, sehingga siapapun orang akan mengakses jalan ini sedang ada apa, ada keramaian apa, ya itu bisa secara langsung. Ya ini nanti kalau masyarakat ingin mengakses itu bisa melalui website situs resminya ya, kominfo.wonosobo.go.id, itu nanti bisa diakses melalui sana. Dan saya masih berharap ini CCTV akan dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan lalu lintas, akan tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang itu bisa dirasakan oleh publik. Tapi kalau ini uji coba terus, kapan ini mulai dilakukan, Mas Syafiq? Coba di kapal tuh. Ya. Kamu masa uji coba terus? Infrastruktur kita itu bisa nggak sih? Sebelum ke Mas Syafiq, uji coba dalam hal ini adalah uji coba dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Dalam jumlah yang sedikit gitu. Bukan maksudnya ini uji coba kapan mulainya? Ya ini sudah kita mulai, tapi baru di pendahuluan. Ya kalau artinya belum secara belum kalau tesis itu baru pendahuluan gitu. Bab 1 ini sebenarnya gini Pak Mas Arief, di desa-desa itu juga ada beberapa desa yang saya tahu di Kecamatan Sapuran khususnya itu ada sudah memasang itu ya. CCTV di beberapa ruas jalan. Cuman memang karena servernya kan punya masing-masing desa sendiri-sendiri. Nah, ini yang mungkin nanti bisa ya, kalau tadi yang tapi itu bisa diakses ke publik atau bisa, hanya aja? Bisa diakses ke publik, tapi baru IP-nya itu milik desa masing-masing. Oh iya, gitu. iya. Nah, ini kan nanti bisa terintegrasi untuk menjadi satu. Kalau terkait dengan CCTV kan tentunya melalui Dinas Kominfo itu. Ya. Nah, saya pikir nanti itu bisa ide-ide itu ya. Artinya ini pengawalan serius terkait dengan smart city. Minimal harus ya, target itu. Minimal selain untuk arus trafik atau arus lalu lintas. Sebenarnya CCTV itu juga bisa diterapkan di tempat-tempat pelayanan publik, sehingga masyarakat juga bisa memantau. Dalam artian memantau ketika mereka membutuhkan kepentingan, saya mau antri atau tidak, antrinya berapa, itu bisa dilihat di sana juga. Bila perlu CCTV ada di ruangan kerjanya Mas Syafiq. Jadi Mas Syafiq, nah itu nggak apa-apa, ini saya siap. Tapi begini Mas Agus, saya menambah terkait dengan smart city ya. Artinya smart city bukan hanya melingkupi administrasi dan CCTV saja. Betul. Tapi sebetulnya di kepala saya itu lebih ke ekonomi digitalnya Pak. Ya, lebih ke ekonomi digitalnya. Misalnya contoh kemarin kita mendapatkan masukan aspirasi dari pengendara online pengemudi online, ojol dari ojol yang ya info terkini Wonosobo kan itu. Nah, kenapa Wonosobo tidak memberanikan diri untuk membuat transportasi online sendiri yang itu bisa diatur, misalkan sekarang dari ojol tertentu kan katanya 40-60. Nah, kenapa pemerintah Wonosobo tidak mengambil
mengambil bagian itu ya, mengambil bagian membuat sendiri. Apakah mampu? Pertanyaan sangat mampu. Ya, SDM kita sangat mampu, infrastruktur kita sangat mampu ya. Nah, mungkin Duit ke depan kita ada enggak? gimana? Duitnya ada enggak? Ya, saya kira terkait dengan Aplikasi, itu bisa kan? bisa di apa, anggarkan dan lain sebagainya ya. Agar apa? Terkait dengan ekonomi digital di Wonosobo, kita juga harus mengambil peran. Jangan sampai kita hanya menjadi penikmat saja ya. Jangan hanya menjadi budak di kabupaten sendiri. Saya tidak akan negara sendiri tidak, tapi di kabupaten sendiri kita menjadi budak ya. Dan pemanfaatan ekonomi digital juga sangat luas sekali, tidak hanya itu, termasuk mungkin suplai bahan baku dan lain sebagainya. Itu bisa dengan pelayanan smart city yang ke arah sana. Tinggal nanti pemerintah daerah mau mengambil itu atau tidak. Peluang ada, Pak Agus. Artinya smart city ini kan ekosistem. Smart city ini tidak hanya berbicara pada infrastruktur administrasi, tapi dan juga banyak hal. Banyak hal, termasuk di dalamnya ekonomi digital. Ya. Siap. Saya ingin melangkah ke hal yang agak ramai belakangan ini, Pak, yaitu yang ini juga saya pikir pengawalan Komisi A itu cukup, mestinya pengawalannya sangat ketat ini. Ini terkait dengan pemilihan kepala desa. Ada 166 kepala desa yang akan digelar, pilkades yang akan digelar di Wonosobo. Perangkatnya sudah siap atau belum? Perdanya sudah siap atau belum untuk mengatur itu? Kemudian teknis-teknis yang lain ini tambahan ya, agar ya, karena ini bagian dari tupoksi dari Komisi A DPRD Wonosobo. Kemudian harapan Komisi A sendiri lah ya, terkait dengan nanti kira-kira kadesnya yang seperti apa ke depan itu ya, melalui sistem yang hendak kalian buat ini. Kita kan berharap kades besok kades berkualitas kan, itulah ya, kades berkualitas, kemudian kades yang memiliki proyeksi masa depan, punya cita-cita terhadap desanya lebih bagus. Gimana Mas, sudah ngawal sistem itu atau belum? Coba diceritakan Mas Marif atau mungkin Mas. Siap. Jadi terkait dengan Pilkades kemarin pasca terbitnya PP nomor 16 tahun 2026 ya, kita langsung dari Komisi A langsung bergerak cepat, langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini ada Dinsos PMD, agar segera mungkin membuat draft naskah akademik terkait dengan Perda Kades. Nah, alhamdulillah Mas Agus, sinergi ini sangat luar biasa, sehingga pada hari ini itu sudah selesai. Baru kemarin kita selesai membahas perda tentang Kades. Ya, salah satu di dalamnya ada terkait dengan Pilkades. Termasuk BPD juga itu ya? Termasuk BPD. Termasuk BPD, alhamdulillah kemarin dalam waktu 9 hari ya Mas Awik. 9 hari kita full ngebut membahas terkait dengan perda itu, pasal demi pasal kita bahas dengan teliti. Kenapa? Karena kami tidak menginginkan perda ini nanti diimplementasikan tapi di kemudian hari terdapat banyak masalah. Nah, sehingga 9 hari plus 2 hari kita membahas perda tentang Kades, dan baru kemarin kita paripurnakan, dan ini kita menunggu fasilitasi gubernur. Mudah-mudahan minggu depan fasilitasi gubernur sudah turun, sehingga nanti target kita adalah di pertengahan Juli nanti sudah bisa diundangkan, maksimal akhir Juli perda ini bisa diundangkan, sehingga proses Pilkades di Wonosobo ini sudah bisa dimulai. Mas Safik, jadi gini Pak Mas Agus, ini satu hal yang sangat menarik terkait, apalagi tadi yang ditanyakan itu kan sebentar lagi kita punya hajat besar di Kabupaten Wonosobo ini, ada 166 desa. Ini memang menjadi salah satu fokus kami Komisi A, bukan hanya sejak terbitnya PP 16 sebagai PP 16 2026 di tanggal 27 Maret 2026 yang lalu, namun jauh hari sebelum itu kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan dinas terkait, kita mengadakan diskusi internal di Komisi A untuk bagaimana kedepannya Pilkades itu bisa berjalan dengan baik. Jadi
Kalau di Raperda yang telah kita bahas dan telah kita sampaikan di paripurna kemarin untuk di Raperda, baik ini ada 2 Raperda ya. Yang pertama Raperda Kepala Desa, kemudian yang kedua Raperda tentang BPD. Muatannya apa? Substansinya intinya kita berharap bahwa kepala desa yang akan dipilih oleh masyarakat, jadi kan ada namanya penjaringan dan penyaringan. Artinya sejak penjaringan sampai nanti disaring oleh masyarakat juga dengan pemilihan kepala desa itu memang kepala desa yang benar-benar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi secara substansi kita sudah secara detail pasal demi pasal, bahkan secara teknis ketika setelah perubahan Undang-Undang 6 2014 dengan Undang-Undang 3 2024 itu kan ada kepala desa calon kepala desa itu kan bisa satu aja, bisa satu calon melawan kotak kosong, tentu dengan beberapa ketentuan. Ini juga kita kemarin bahas secara detail. Ketika nanti ada 2 calon, salah satunya itu meninggal dunia atau lain sebagainya, kemudian ketika ada 3 calon, salah satunya meninggal dunia atau lain sebagainya, itu juga secara detail. Secara detail kami bahas. Yang ingin kami capai itu sebenarnya baik di BPD maupun di Kades, ini nanti ke depannya BPD maupun Kades benar-benar yang memahami tugas dan kewajiban, selain mereka tentu punya hak yang bisa mereka dapatkan, tapi ada tugas, fungsi dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Kenapa? Karena Pilkades itu kita akan memilih satu orang, satu sosok yang akan dipilih oleh masyarakat, itu yang akan diberi kewenangan yang luar biasa. Kalau kita melihat Undang-Undang 6 2014, kewenangan kepala desa itu sangat luar biasa karena selaku penguasa dan penanggung jawab anggaran. Penguasa dan penanggung jawab anggaran. Kalau kita di pemerintah daerah itu kan dibagi. Penguasa anggarannya di legislatif atau di DPRD, kemudian pelaksana anggaran dan penanggung jawab anggaran di eksekutifnya. Tapi kalau di desa beda. Di desa itu kepala desa kewenangannya melebihi. Kalau beberapa kali saya sampaikan di forum-forum rapat, kepala desa itu kewenangannya melebihi kewenangan kepala daerah maupun gubernur. Ini kewenangan yang luar biasa. Di pusat itu kan ada, kalau kita di trias politika kita itu kan ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, di tingkat yudikatifnya saja, Mas Agus, dan itu tercantum di Undang-Undang Nomor 6 2014. Kepala desa itu bisa tanda kutipnya, ini baru tanda kutip ya. Tanda kutipnya bisa menjadi hakim di antara masyarakat. Artinya ketika ada persoalan di antara masyarakat itu bisa diselesaikan oleh kepala desa, kecuali pidana yang berat lah. Kalau pidana berat tentu harus dilimpahkan ke kepolisian. Pidana apapun tetap dari kepala desa itu persoalan apapun itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Nah, ini luar biasa kewenangan, sehingga kita harus berhati-hati betul. Kemarin pada saat pembahasan kita sampai mohon maaf di beberapa kesempatan kita pernah membahas sampai jam 2:30 pagi. Kemudian kita pernah juga membahas kemarin itu sampai pada hari pertama pansus saja kita membahas sampai jam 11 malam. Kemudian di hari terakhir pansus sebelum hari Senin itu kita membahas dari jam 9 pagi sampai jam 10.30 sampai jam 22.30 malam. Breaknya hanya sholat Jumat, kemudian sholat asar, sholat maghrib, kita lanjut lagi sampai, dan terakhir kemarin hari Senin kita baru menyelesaikan itu semua. Saya ingin mengajak berbicara soal desa-desa di Wonosobo dengan Komisi A. Ini sebagai tambahan pengembangan kita saja. Yang pertama, belum lama ini ada 2 kasus yang disuguhkan terkait dengan Kades. Yang pertama ada di wilayah Kecamatan Leksono, yang kedua ada di Kecamatan Sapuran. Artinya seorang Kades didemo karena dianggap tidak memberikan pelayanan atau ada problem-problem terkait dengan yang ada di desa itu mencuat, kemudian menjadi cukup viral.
Yang kedua terkait dengan digitalisasi yang ada di desa. Dari 200 sekian desa dan kelurahan, pemerintah memang memberikan apresiasi lah ya, desa yang paling baik punya informasinya gitu kan, websitenya ada, pelayanan online-nya ada. Itu yang bisa kita lihat itu sekarang baru satu di wilayah Kecamatan Watu Malang, Desa Banyu Kembar yang kita lihat. Ya. Padahal yang berkaitan dengan soal teknologi informasi, kita kan tidak berharap bahwa desa-desa di Wonosobo itu kan bisa tersentuh dan bisa memanfaatkan itu. Ya. Tapi saya melihat ini masih rendah. Ada nggak dukungan dari Komisi A agar satu kasus-kasus yang seperti dua kecamatan desa di dua kecamatan tidak terjadi, juga kemudian bagaimana upaya untuk mendorong agar digitalisasi di desa itu juga bisa. Mungkin yang pertanyaan pertama jawab dulu Mas Arif. Begini Mas Agus, kita selalu mendorong mitra kerja kami khususnya Dinsos PMD untuk fungsi pembinaan dan pengawasan. Ya. Karena pembinaan dan pengawasan itu di Perda yang lama, juga di Raperda kemarin itu juga tercantumkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan itu kan oleh pemerintah daerah, oleh Bupati dalam hal ini Bupati melalui dinas terkait yaitu Dinsos PMD dan melalui camat. Nah, dengan pengawasan dan pembinaan yang yang maksimal, tentu dengan pengawasan yang terukur, indikatornya jelas, pembinaannya juga terukur, indikatornya jelas, saya kira kita bisa meminimalisir apa yang terjadi akhir-akhir kemarin, apa yang ada beberapa desa yang terjadi akhir-akhir kemarin. Juga sudah kita masukkan beberapa poin itu secara substansi, kita masukkan di Raperda kemarin yang sudah kita bahas. Di antaranya begini, Mas Agus, meskipun kita saat ini itu juga kasihan, kita sangat kasihan ke pemerintah desa, terutama kepala desa. Kenapa? Yang pertama, dana desa ini memang semuanya kembali ke desa, tapi sekian persen dalam bentuk KDMP untuk selama 6 tahun ke depan. Ini memang harapan dari pemerintah pusat dengan adanya KDKMP ini kan dana yang masuk ke desa itu bisa terus bergulir dan nanti hasilnya bisa dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Namun sekarang untuk dana desa ini rata-rata yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah desa itu kan kurang lebih ada 300 juta sekian. Kemudian dari sisi Siltap ini sebagai informasi juga kami informasikan di PP 16 2026 pasal 90 itu juga langsung diatur penghasilan tetap kepala desa dan juga perangkat desa. Mungkin angkanya itu akan berubah karena ini amanat PP sehingga angkanya itu akan berubah. Nah, ini kita berharap begini, Mas Agus, dengan perda yang baru ini, apa yang saat ini terjadi, yang kemarin beberapa hari yang lalu itu terjadi, bisa diminimalisir, bisa kita antisipasi, bisa kita secara regulasi itu bisa mengawal hal itu semua, sehingga baik masyarakat desa maupun pemerintah desa itu bisa berjalan sesuai dengan aturan maupun regulasi yang ada. Dan satu hal juga, kalau di Raperda kemarin itu, pengawasan itu bukan hanya dari pemerintahan daerah. Pemerintahan itu kan dalam arti eksekutif dan legislatif, pengawasan juga itu dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan juga oleh masyarakat desa. Nah, ini kalau masyarakat desa terlibat aktif di pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun BPD itu juga terlibat aktif sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, saya yakin perjalanan pemerintahan desa akan lebih baik itu dari sisi pelayanan maupun dari sisi administrasi. Nah, kalau berbicara administrasi tadi, ini banyak aplikasi yang harus yang ada di desa. Banyak aplikasi yang ada di desa. Ini harus ada peningkatan kapasitas sumber daya
yang ada, Ya. baik itu perangkat desa maupun kepala desa. Kenapa? Karena jangan sampai karena kurang pahaman sedikit saja Ya. terkait hal itu nanti akan menimbulkan persoalan hukum. Oke, Mas Ma'arif gimana? Oke, kalau saya melihat dari sesuatu hal yang ini kemarin tadi dicontohkan di Sapuran, Iya. bulan dapilnya Mas Safik Oh iya sih. dan Leksono, gitu ya. Kalau saya melihat itu lebih ke antisipasi ya, Iya. sehingga kemarin pada saat pembahasan Perda ini kita lebih memperketat persyaratan menjadi kades. Ya. Nah, salah satunya adalah kades yang berasal dari incumbent dan perangkat desa besok itu harus memiliki surat bebas tanggungan hutang yang berasal dari aset desa. Oke. Nah, kalau ada kades desa maupun perangkat desa yang masih memiliki tanggungan, maka tidak diperkenankan untuk maju menjadi kades. Nah, ini Tanggungan itu hutang atau tapi gimana? yang jaminannya menggunakan aset desa ya. Kalau hutangnya pakai sertifikat rumah pribadi, oke, no problem. Tapi kalau yang masih memiliki hutang dengan jaminan aset desa, itu tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali menjadi kepala desa. Oke. Nah, ini kami memandang lebih ke antisipasi, karena kalau misalkan di persyaratan itu kok tidak ada seperti itu, maka kami khawatir bahwa nanti yang ketika yang jadi bukan yang bersangkutan, maka nanti kita akan kehilangan yang namanya aset desa. Gitu. Itu lebih ke antisipasi. Kalau yang lain tadi sudah disampaikan oleh Mas Safik. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban, kita menambah 2 unsur. Kalau yang mungkin Perda lama itu hanya 1 unsur, bahwa kades hanya bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Ini kita tambahkan 2 unsur lagi, yaitu 1 masyarakat melalui forum resmi namanya Musdes. Oke. Kemudian yang kedua melalui BPD. Ya. Nah, di dalam Perda BPD pun kami men-setting agar bagaimana peran, fungsi, dan tugas pokok dari BPD itu lebih ditingkatkan lagi, semacam DPR-nya tingkat desa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga baru bupati melalui camat. Nah, artinya kades ini bertanggung jawab kepada 3 unsur ini, masyarakat, BPD, dan bupati melalui camat. Dan beberapa tahun yang lalu saya melihat sudah bagus sebetulnya ada baliho-baliho di setiap titik-titik keramaian di desa-desa ya, terkait dengan laporan pertanggungjawaban kades. Akan tapi akhir-akhir ini kok saya kurang begitu melihat ya, apakah ini salah satu bentuk evaluasi kita dalam rangka transparansi dana desa atau bagaimana. Nah, tapi tidak hanya di desa, kami juga mendorong agar OPD-OPD terkait juga sama, Mas Agus. Saya ingin di depan kantor dinas-dinas itu ada baliho yang Infografis. Iya, infografis yang mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran Informasi di dinas-dinas apa itu namanya, terkait. informasi Ya. anggaran lah. Papan ya. informasi anggaran. Misalnya dalam Diskominfo 1 tahun. dalam 1 tahun ini Ya. anggarannya ini. Betul, baik itu Oke. perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban itu nanti bisa ditempel. Meskipun secara digital sudah dipertanggungjawabkan ya, sudah ada laporannya, akan tapi belum tentu masyarakat kita cover. Itu bagian dari transparansi. Iya, bagian dari transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat, baik masyarakat desa maupun ke pemerintahan desa maupun ke pemerintah daerah itu akan meningkat. Karena sebenarnya begini, masyarakat kita itu sebenarnya no problem uangnya mau buat apa saja gitu ya, asal ada pertanggungjawabannya. Ya. Terutama masyarakat desa gitu ya. Dalam hal ini masyarakat di tingkat desa gitu. Terkadang masyarakat itu kan mau ikut musdes, mau tidak ikut musdes, biasanya cuek. Ya. Mau ikut dilibatkan dalam perencanaan atau tidak dilibatkan dalam perencanaan juga cuek. Nah, akan tapi masyarakat itu sekarang membutuhkan uangnya itu buat apa saja, gitu aja. Cukup menurut saya. Coba. Ya, tadi saya menambahkan sedikit aja Mas Agus, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga. Tadi disampaikan oleh Mas Ma'arif terkait dengan syarat tambahan calon kepala desa. Jadi sebenarnya ini hanya penerjemahan dari Perda 1 2016 yang dirubah dengan Perda 3 2018. Di sana tercantum bahwa salah satu syarat calon kepala desa tidak memiliki tanggungan kepada pemerintah desa. Ya. Nah, itu waktu itu kan menjadi satu hal yang bagi para calon itu hal yang penerjemahannya itu masih ada yang perlu pencerahan. Sehingga kemarin di Pansus 1 itu diperjelas lagi. Itu terkait dengan penyelesaian pemanfaatan aset desa yang melekat secara perseorangan. Artinya melekat secara perseorangan
pada kepala desa atau perangkat desa itu, bukan atas nama kebijakan. Kalau kebijakan itu kan beda. Contohnya apa contohnya? Contohnya aset desa, kemudian baik itu aset yang digadaikan atau oleh si kepala desa untuk dimanfaatkan oleh kepala desa atau perangkat desa itu sendiri, maupun seperti contoh yang lain itu bengkok, katakanlah seperti itu, bengkok yang kemudian melebihi batas masa jabatan itu kan melekat secara perseorangan. Saya kades punya bengkok 2 hektar misalnya ya, kemudian saya sewakan sampai 10 tahun. Padahal masa jabatan saya misalnya 5 tahun. 8 tahun, 8 tahun ya. misalnya. Berarti kan lebih dari 2 tahun lah. Hal-hal itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Juga tindak lanjut terkait LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Jadi ini nanti siapa yang akan menilai bahwa ini tanggungan itu telah selesai atau belum, itu dari inspektorat. Jadi calon kepala desa, terutama dari kepala desa incumbent maupun dari perangkat desa itu harus mendapatkan surat keterangan dari inspektorat. Ini hanya penerjemahan dari perda bunyi ayat perda yang lama. Jadi kalau di ayat yang lama itu terkesan tanggungan kepada desa itu kan tanggungan semua hal. Betul. Nah, ini kita lebih spesifikkan saja. Artinya bahwa ini yang memang benar-benar melekat secara perseorangan. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya terkait musyawarah desa ini juga kita mendorong, karena di PP 16 itu, di PP 16 pasal 89, di PP di pasal 89 itu secara rinci musyawarah desa untuk pembahasan apa dan lain sebagainya, siapa saja pesertanya, itu secara rinci dicantumkan di sana. Kemudian diakomodir secara mutatis mutandis, kita akomodir ke ke perda, sehingga pada saat musyawarah desa ini masyarakat dari beberapa unsur sebagaimana yang tercantum di PP itu harus dilibatkan. Baik itu masyarakat dari kelompok masyarakat, dari masyarakat yang kurang mampu, kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian ada tokoh agama, kelompok wanita, kelompok juga yang kelompok sadar perlindungan wanita dan anak dan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, kelompok petani juga. Sehingga pada saat musyawarah desa itu benar-benar melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Ini diantaranya untuk baik penyampaian laporan untuk perencanaan pembangunan desa maupun untuk laporan tadi hasil pelaksanaan program yang ada di desa itu. Saya mulai kalau tadi berbicara pada hal-hal yang sifatnya pengawasan, kemudian saya ingin tahu anggaran. Kira-kira Komisi A pernah menghitung enggak ya? 15 kecamatan? Enggak, 17 atau 15 tadi mitra? 17 mitra. 17 mitra Komisi A itu kalau di total anggarannya berapa ya? 15 itu. Ya. Dari kalau gitu ya, ini masukan menarik. Ini terima kasih Mas Agus, ini masukan yang sangat menarik bagi kami. Kalau di total kita belum, tapi kita mengamati untuk anggaran dari masing-masing OPD, OPD mitra kami di Dinsos PMD katakanlah, kemudian Disperkim. Karena begini, Disperkim itu kan mata anggarannya kan jadi satu dengan perhubungan. Nah ini yang belum, kita itu kan hanya mengamati yang terkait dengan permukimannya saja. Kemudian Dinsos PMD kita mengamati yang bagian PMD-nya saja. Tapi yang PMD yang kemudian pemukiman kan sebenarnya bisa dihitung juga. Berarti di cuman kan secara sumber daya atau ASN-nya itu kan satu orang yang membidangi sosial dan membidangi pemberdayaan masyarakat desa itu kan satu orang. Nah kita kalau membaginya kan nanti susah. Artinya seperti apa? Yang masuk ke PMD berapa, yang masuk ke sana berapa? Karena untuk mengukur sebenarnya Mas. Benar. Ini masukan yang menarik. Karena begini Mas Agus, ada poin administrasi dan umum. Administrasi dan umum di Dinsos PMD misalkan, bidang Komisi A itu bukan sosialnya, tapi di PMD-nya. Namun di administrasi dan umum itu
jadi satu, termasuk Ya. ATK-nya, termasuk bayar PNS-nya, gaji pegawainya, bayar listrik, Iya. bayar internet, itu jadi satu. Nah, tapi di poin kedua ada program Yang kerjanya. program maksud Nah, itu saya. masukan bagus. Nanti Oh, kita iya. hitung. Itu. Kita hitung itu. Terima kasih, Mas cuma, Agus. cuma begini, terkadang kita mengkritisi di hal-hal seperti itu. Kalau misalkan anggaran-anggaran ini tidak efektif dalam hal ini adalah atau kelebihan atau kekurangan, itu biasanya kita yang kritisi di situ. Oke. Kalau misalkan kami anggap wah ini tidak efektif, tidak diperlukan, maka kita rekomendasikan untuk coret. Ya. Wah ini ternyata kurang, masa kegiatan misalkan nih pengawasan desa, besok ada 166 desa Ya. akan pilkades. Ya. Kok inspektorat anggarannya cuma segini? Nah, maka kita mendorong untuk dinaikkan. Nah, sebetulnya- Termasuk sumber dayanya, ya, tenaga. termasuk sumber dayanya. Karena begini, untuk pengawasan, kita dalam memaksimalkan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah desa ini benar-benar efektif ke depannya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan juga, kita mendorong inspektorat agar perputaran untuk monitoring dan evaluasi itu maksimal satu desa itu kita kita sampaikan ke inspektorat maksimal 2 tahun sekali. Artinya perputaran itu 2 tahun. Kalau dulu kan pernah sempat 3 sampai 4 tahun. Ya. Artinya untuk di satu desa inspektorat itu kembali ke desa itu 3 bahkan sampai 4 tahun. Nah, ini kita mendorong agar paling lama 2 tahun itu sudah dilakukan monef di desa itu. Nah, kemarin disampaikan ada kekurangan tenaga, kekurangan sumber daya manusianya. Kita sampaikan untuk segera menambah dan sudah ditindaklanjuti. Oke. Mas masih berapa lama? 5 menit. Masih ada 2 pertanyaan sebelum closing statement. Ini agak mendesak nih pertanyaan terkait dengan kinerja dari Satpol PP, Pak. Ini juga bagian dari mitra Komisi A ya. Ya. Ini banyak cukup mendapatkan banyak perhatian, atensi dari masyarakat, terutama dari tindakan penegakan peraturan daerahnya. Misalnya nih keseria alun-alun, pedagang dan lain-lain. Komisi A melihat ini seperti apa nih? Ya. Betul. Siapa kalau yang mulai ini? Oh, iya, kan Mas Arif dulu. Satpol Mas. PP kan bisa kita artikan dia adalah polisinya, ya. Iya. Polisinya daerah, pemerintah Penegakan daerah, perda, ya, ya. dalam hal penegakan perda. Dan kami berharap bahwa Satpol PP ini akan bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Ya. Dan kami berharap juga masyarakat sadar bahwa kita dalam hal tata kelola pemerintah juga ada aturan-aturan yang harus kita hormati, harus kita laksanakan. Ya. Oke lah, boleh misalkan dagang di pinggir jalan. Nah, jangan egois lah, misalkan ya, karena ada hak-hak pengguna jalan misalkan yang Ya. harus kita hormati dan lain sebagainya. Dan saya berharap nanti Satpol PP dalam hal penegakan perda juga yang humanis, tidak usah pakai kekerasan dan lain sebagainya. Itu aja sih. Yang lain, Yes. Mas Afif. Gini Mas Agus, jadi kita beberapa waktu lalu kita dapat mencari informasi juga, baik melalui website maupun melalui informasi yang disampaikan oleh Satpol PP. Di Wonosobo ini jumlah Satpol PP-nya kalau dibandingkan dengan daerah lain itu sangat jauh. Oh, masih sedikit, Masih cukup sangat sedikit jauh. ya. Di Wonosobo saya lupa ya angka pastinya berapa, tapi saya kira tidak sampai 50 personil, tidak Ya, sampai. ya, betul. Saya lupa angka pastinya. Seperti contoh di Kabupaten Kebumen itu lebih dari 170 personil Ya. di Kabupaten Kebumen. Nah, ini tentu diantaranya Satpol PP ini kan dalam rangka polisinya Wonosobo dalam rangka untuk penegakan perda. Nah, perda ini diantaranya tadi itu perda ketentraman dan ketertiban umum di perda tahun 2016 itu. Nah, kita berharap Satpol PP kita ini karena corak budaya masyarakat Wonosobo ini kan masyarakat yang coro bahasa Jawa itu sedulurannya kental. Ya, betul. Sedulurannya kental sehingga pendekatannya itu lebih ke pendekatan humanis. Ya. Namun tentu pemerintah daerah seperti halnya PKL atau dan lain sebagainya ini juga harus mencarikan solusi juga. Ya. Jadi di sisi lain perda kalau bukan kita yang mau menegakkan kan mau siapa lagi? Ya. Kalau bukan
pemerintah daerah Wonosobo, bukan masyarakat Wonosobo sendiri yang akan menegakkan perda itu, tidak mungkin masyarakat dari daerah yang lain. Nah, ini perda yang sudah kita bahas, sudah kita tetapkan, kita laksanakan bersama-sama. Ada persoalan, ya ada. Namun persoalan apapun pasti ada solusinya. Nah, ini memang kita mendorong waktu itu ke teman-teman Satpol PP, kalau memang nanti secara sumber dayanya itu memang harus ditambah sampai dengan batasan yang ideal. Kita pernah tanya idealnya berapa? Idealnya di sekitar 80 atau 90 atau berapa? Itu kalau idealnya memang segitu, kita bertahap berjalan untuk memenuhi ideal jumlah personilnya, sehingga penegakan perda nanti bisa benar-benar berjalan dengan baik. Oke, asik sekali. Tapi ini saya mau tidak mau saya harus menyampaikan apa yang jadi aspirasi dari KJW, Komunitas Jurnalis Wonosobo. Penting ini. Kalau tadi Mas Ma'arif dan Mas Syafiq mengatakan ada 17 mitra, ada satu mitra lagi. Kalau itu kan OPD, ada satu mitra yang bukan OPD, tetapi menjadi mitra penting sebenarnya bagi Komisi A, yaitu jurnalis, kewartawan. Gitu. Mas, saya ingin tanggapan dari keduanya ini. Mas Ma'arif dulu lah mungkin melihat teman-teman wartawan ini seperti apa, dan kemudian tentu saja nanti harapan pola kemitraan yang perlu dibangun seperti apa, karena juga mengawasi, kita juga mengawasi gitu. Ini kan kemitraan seperti apa yang diharapkan, atau kemudian bagaimana sih jurnalis di Wonosobo seperti KJW ini sudah berjalan saat ini gitu. Ya, oke. Kami sangat berharap bahwa teman-teman jurnalis ini menjadi mitra yang sangat strategis bagi kami. Tidak alergi ya dengan kita ya? Sama sekali. Justru begini, kami sebagai anggota DPRD punya satu fungsi, yaitu fungsi pengawasan. Justru menurut kami bahwa anggota DPR itu kita gambarkan sebagai seorang wasit di tengah-tengah permainan sepak bola. Di kelas wasit tingkat Piala Dunia pun mereka masih memerlukan yang namanya VAR. Ketika ada sebuah keraguan dari seorang wasit, mereka akan melihat monitor apakah keputusan saya itu benar atau tidak. Nah, saya berharap seorang jurnalis seperti halnya VAR yang punya kamera di mana-mana, yang punya kamera di mana-mana, yang bisa nanti dimintai pendapat oleh seorang anggota DPR. Apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR untuk memutuskan sesuatu, apakah ini benar atau tidak. Sehingga ini juga tantangan yang berat buat kawan-kawan jurnalis. Jangan sampai teman-teman jurnalis hanya menyoroti sisi yang bagus-bagusnya saja tanpa menyoroti yang jelek-jelek, atau sebaliknya hanya menyoroti yang jelek-jelek saja tanpa menyoroti yang positif, sehingga harus berimbang. Kemudian saya tahu arahnya Mas Agus, kira-kira ada nggak anggaran untuk ke jurnalis gitu toh? Nah, kemarin baru saja ya kita sebelum ke anggaran, sebenarnya lebih penting adalah terkait dengan payung hukumnya. Kita baru saja membahas perda tentang LPPL ya, lembaga penyiaran publik lokal, yang kemarin sudah dipublikirin kan, kemarin sudah dibahas dan kemarin sudah diparipurnakan. Sehingga ini menjadi salah satu pintu masuk teman-teman jurnalis agar nanti bisa mendapat akses ke kawan-kawan anggota DPR. Dan kami juga berharap nanti anggota DPR bisa bekerja sama dengan teman-teman jurnalis agar kepentingan jurnalistik lokal, karena ini jurnalis lokal menurut saya menjadi sebuah aset juga di daerah ya, sehingga bisa nanti dikolaborasikan. Bisa menghubungi Mas Syafiq terkait dengan itu. Mas Syafiq. Jadi saya melihat begini, memang jurnalis atau wartawan itu menjadi pilar keempat demokrasi kita. Selain eksekutif, legislatif, yudikatif, pilar keempatnya adalah dan pengawal. Menjadi pilar keempat dan pengawal dari pilar demokrasi itu adalah jurnalistik itu. Nah, saya menganalogikan begini, jurnalistik itu ada dua analogi kalau menurut saya. Yang analogi pertama, dia seperti penerang atau lampu, lampu di tengah ruangan yang mungkin minim pencahayaan, ada cahaya tapi minim, sehingga dengan peran jurnalistik ini ruangan menjadi terang. Memang jurnalistik tidak merubah
ruangan itu, tapi dengan lebih terang. Jadi kita jadi tahu ruangan itu catnya sudah masih seperti apa, kemudian tata letaknya di mana saja, itu kita jadi lebih tahu. Atau yang kedua, saya menganalogikan jurnalistik itu menjadi penjernih air. Arus informasi saat ini, apalagi di era digital, kalau dulu masyarakat kita ingin tahu informasi hari ini, itu baru tahu besok hari. Kalau dulu, kalau saat ini kan di hitungan menit, hitungan detik, arus informasi luar biasa, sehingga perbedaan antara yang informasi yang benar dengan informasi yang samar atau hoax itu beda-bedanya sangat tipis sekali. Nah, ini kita berharap peran jurnalistik di sini sangat dibutuhkan agar arus informasi nantinya, kalau ibarat air keruh tadi, airnya menjadi jernih dan dikonsumsi itu sehingga sehat. Nah, ingin yang saya sampaikan bahwa ini mengingatkan kita juga, mengingatkan kami selaku pengambil kebijakan maupun teman-teman jurnalistik agar dalam mencari informasi, terutama yang berdasarkan data itu benar-benar data fakta yang real, agar output informasi yang disampaikan ke masyarakat itu juga informasi nanti, karena kalau inputnya tepat tentu outputnya juga tepat. Begitu juga kami para pengambil kebijakan, ketika input aspirasi masyarakat yang kami yang kami terima kemudian kami bahas, itu inputnya semuanya sudah kami terima dengan data-data yang tepat, tentu output kebijakan juga kebijakan yang tepat juga. Oke, terima kasih, saya agak senang mendengarnya. Soal yang terakhir itu nanti kita diskusikan di belakang. Di belakang ya. Para pemirsa Angkring Zone podcast, saya kira pembicaraan kita sudah cukup lengkap, tapi ada banyak hal yang saya pikir perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Komisi A, tapi secara garis besar bahwa kita sudah mengerti, saya sudah mengerti, dan mungkin juga pemirsa sudah banyak yang paham, oh ternyata Komisi A punya tugas yang cukup banyak gitu, mengawal berjalannya pemerintahan ini. Bahkan kalau Komisi A menyebut ya kita itu ya jantungnya, karena kita mengawal government, kita jantungnya, karena government itu intinya nanti pada pelayanan dan itu kita kawal. Kira-kira itu tapi sebelum kita berpisah ya pada edisi kali ini, kita ingin mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan pembicaraan yang sudah kita lakukan. Mungkin kepada Mas Ma'arif dulu ya, closing statement dipersilahkan. Baik, yang pertama saya berharap kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk menyuarakan aspirasi ya, asalkan itu demi kemajuan Kabupaten Wonosobo. Silahkan manfaatkan kanal apapun, baik itu lapor Bu, langsung berbicara dengan anggota DPR ya, melalui resmi maupun non resmi. Bahkan gini Mas Agus, banyak sekali aspirasi-aspirasi yang sebenarnya kita serap itu bukan dari kegiatan yang formal. Kalau kegiatan yang formal kita punya reses, punya musrengbang. Nah, terkadang masyarakat malah nggak sampai untuk menyampaikan. Tapi dengan melalui media-media seperti ini, obrolan di angkringan ya. Sebenarnya ini kita ngobrolnya di angkringan, nggak di ruang Komisi A gitu kan. Lah kopinya nggak ada, ini kopinya nggak ada. Nah, justru obrolan-obrolan jalanan yang terkadang kita serap, oh ini benar-benar dari hati masyarakat nih, dari tanpa embel-embel apapun dan lain sebagainya. Itu terkadang yang kita ambil nih, kita simpulkan sehingga kita jadikan sebuah kebijakan. Nah, sehingga saya berpesan kepada masyarakat, jangan takut untuk menyuarakan ya. Jangan takut untuk menyuarakan. Ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan ya. Ada reses, ada musreng, kemudian ada RDP, rapat dengar pendapat. Kalau misalkan masyarakat Wonosobo ingin menyampaikan aspirasinya, silakan bersurat saja ke pimpinan DPRD apa masalahnya untuk diagendakan ketemu dengan anggota DPRD. Demonstrasi dalam tanda kutip itu menurut saya adalah pilihan terakhir. Kalau misal pejabat-pejabatnya tidak bisa ditemui, tidak bisa diajak berunding, itu baru demo. Demo menurut saya adalah
terakhir kalau memang pejabatnya tidak bisa ditemui. Tapi Wonosobo, siapa sih pejabat di Wonosobo yang nggak mau ditemui? Semuanya saya kira mau ditemui, asal itu masukan-masukan yang positif. Dan saya juga terima kasih kepada KJW yang sudah memfasilitasi dialog ini. Saya berharap Mas Agus setidaknya 1 kali masa sidang diadakan seperti 1 kali minimal. Artinya apa? Informasi dalam masa saat sidang ini kita ada informasi apa sih? Baik itu dari kami ke masyarakat maupun dari masyarakat ke kami. Dan saya juga berharap jurnalistik seperti tadi yang saya sampaikan, jangan menyoroti satu sisi saja, jangan menyoroti kebaikannya saja tanpa menyoroti kejelekannya, dan juga sebaliknya, jangan hanya menyoroti kejelekannya saja tanpa menyoroti kebaikannya. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi semangat, tetap semangat, semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dan rezeki yang banyak melimpah, menjadi orang yang bejo dunia bejo akhiratipun. Terima kasih. Salam saduluran selawase, teman ma'arif. Teman ma'arif. Terima kasih Mas Agus. Saya mau menyampaikan satu ungkapan terlebih dahulu. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Jadi segala kebijakan, pelayanan maupun program apapun itu harus bermuara untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Kami di anggota DPRD selaku wakil dari masyarakat kami juga berkali-kali kami sampaikan untuk terus minta diingatkan. Jadi kita manusia punya keterbatasan, tapi terus dengan diingatkan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kita juga membuka pintu 21 kali 24 jam untuk kita membuka pintu, baik itu pintu rumah maupun pintu handphone maupun di WhatsApp, media apapun, kita siap untuk terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan nanti muaranya tentu untuk kemaslahatan bersama, baik kemajuan Kabupaten Wonosobo maupun kesejahteraan masyarakat. Dan terkait dengan jurnalistik ini, Mas Agus, saya punya sedikit pantun, Mas. Cari fakta lewati hutan, hujan deras tak jadi halangan. Berita diketik penuh perasaan, menjadi pelita di tengah kegelapan. Mantap, luar biasa. Jadi saya kurang lebih mohon maaf dalam berbincang-bincang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast Angkring Zone bersama dengan 2 narasumber dari Komisi A yang membidangi bidang pemerintahan dan hukum. Ada banyak hal yang bisa kita serap, kita bisa mengetahui informasi terkait dengan kinerja dari Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo. Mereka juga membuka diri untuk menerima masukan, kritik dan lain-lain, terutama terkait dengan urusan-urusan yang mereka ampu saat ini. Kita akan ketemu lagi mungkin di suasana dan tempat yang berbeda, dan kita juga tertarik untuk berbicara lebih lanjut dengan 2 narasumber ini, tentu dalam situasi yang lebih santai ya. Saya akhiri podcast Angkring Zone. Kita akan ketemu pada sesi yang lain. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.